Halaman 507. 507. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sura ma'mul wa salasan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadrati rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi karam summa sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wa min al ahya'i minhum wal amwat khususan ila kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila ruhi kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruhi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Saman Al-Madani summa ila ruhi khalifati Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Asad ibn Abdul Halim Bayan summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Farimani summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa sulihim wa furu'ihim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karim yarzuqana fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisir nabi wa alin nabi bisir al-fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع في أمر الأمراء والصلاة بالمعروف ونهيهم عن المنكر. Pasal yang keempat pada menyatakan menyuruh akan segala raja dan sultan dengan berbuat kebajikan dan menegahkan akan segala mereka itu daripada berbuat kejahatan. Kata Al-Imamul Ghazali rahmatullah, "I'lam anna al-ihtisaba arba'u darajat. At-ta'rifu summa al-wa'yu summa takhshin fil qawl summa al-man'u bil qahr wa la yajuzu li ahadir ra'iyyah ma'as salatin illa at-ta'rifu wal wa'zu. Amma takhshinu wal man'u qahran fadzalika yuharriku fitnatan wa yurisu umuran hiya absahu mimma hum mulabisu. Naam, in kana ya'lamu anna al-mukhashanata tufidu wa la turisu amran mahzuran fala ba's." Artinya, ketahui olehmu bahwasanya mengusahai perbuatan, menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan itu yaitu 4 derajat. Ada 4 tingkatan. Pertama, at-ta'rif, yakni memberitahu akan seseorang yang jahil akan perbuatan agamanya. Kedua, al-wa'zu, yakni menjagakan dan mengingatkan dengan menakuti akan neraka dan menggemarkan surga dan memberi nasihat akan manusia. Ketiga, at-takhshin, yakni dengan keras pada perkataan, dengan memaki atau barang sebagainya. Keempat, al-man'u, yakni menegahkan dengan perbuatan yang gagah dan yang keras dengan tangan atau dengan kaki dan barang sebagainya. Dan tiada harus bagi kebanyakan orang yang pada menyuruh raja-raja dan sultan dan menegahkan akan dia, melainkan dengan ta'rif dan wa'zu juga. Adapun dengan takhshin, yakni dengan keras dan menegahkan padahal dengan menggagahi itu, maka demikian itu tiada harus, karena yang demikian ini menggerakkan fitnah
dan mempusakai atau mewarisi beberapa pekerjaan, yaitu terlebih keji daripada yang dikerjakan akan dia oleh mereka itu. Tetapi jika ada mengetahui ia bahwa dengan dikarasi itu niscaya memberi faedah akan suruhnya dan tegahnya itu, dan tiada mempusakai atau mewarisi akan pekerjaan yang memberi mudarat akan dia, maka yaitu tiada mengapa menyuruh dan menegah akan raja-raja itu dengan dikarasi. Dan setengah manusia menyuruh dan menegahkan raja-raja dengan keras, dengan dikarasi, padahal ia tiada takut madarat akan dirinya itu. Itu ada sebagian para ulama yang berani seperti itu. Tergantung iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang menunjukkan akan yang demikian itu sabda Nabi SAW, khairus syuhada'i Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Summa rajulun qama ila imami fa'amarahu wa nahahu fi dzatillahi azza wa jal faqatalahu ala dzalik. Di antaranya orang yang berani disebutkan pamannya Rasulullah Hamzah. Artinya yang terlebih baik orang yang mati syahid itu yaitu baginda Hamzah, anak Abdul Muttalib, paman Nabi. Kemudian maka seorang laki-laki yang berdiri kepada imam, yakni raja, ulama yang wani berdiri di hadapan raja maksudnya lah, maka menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan ia tadi, seseorang tadi akan dia raja, daripada berbuat kejahatan karena Allah, karena zat Allah Ta'ala Azza wa Jalla, karena perintah Allah. Maka membunuh raja itu akan dia menyuruh tadi atas yang demikian itu. Bunuhnya, makanya banyak kejadian. Tapi nya ada takutan dibunuh. Inya tahu, nya hendak benar sudah berjumpa dengan Tuhannya. Jadinya wani melakukan itu. Jadi kita kada kawa maiktirat mereka nang dibunuh dan sebagainya, memang hatinya dianjak beda dengan kita lah, beda perjuangan jihadnya beda dengan kita. Dan lagi sabda Nabi SAW, abdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultani jair wa inna sahiba dzalika in qutila fahuwa syahid. Artinya yang terlebih abdal perang sabil itu yaitu perkataan yang benar pada sultan yang zalim. Dan bahwa orang yang mempunyai ia perkataan yang demikian itu, jika dibunuh oleh sultan itu maka yaitu ia mati syahid. Jadi orang kayak itu pada takutan lagi lah. Nya sudah rindu benar awan sang penciptanya. Bila kada sebab nak itu nya lambat pertemuan. Ada kita jangan anak itu mati di takutan benar ya Pak. Banyak takutannya. Padahal mati itu kada boleh ditakutani. Nang takutan itu hanya orang munafik. Kita yang ditakuti itu hanya bekal untuk sanggup mati itu yang ditakutkan. Adakah sudah atau tidak ada? Karena mati sebuah kepastian. Habis sudah. Dan masuk kita al-babul asyir fi adabil ma'isyati wa akhlaqin nubuwah. Bab yang ke-10 pada menyatakan adab kehidupan dan menyatakan perangai atau perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayanu ta'dibillahi subhanahu wa ta'ala habibahu wa safiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil Quran. Ini suatu keterangan pada menyatakan pengajaran Allah Subhanahu wa taala akan kekasihnya dan pilihannya yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan disebutkannya di dalam Al-Qur'an. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah,
I'lam annahu kana kasirat dara'ah wal ibtihal daimas su'al minallahi ta'ala an yuzayyinahu bimahasinil adab wa makarimil akhlak. Imam Ghazali menjelaskan tentang adab dan perangai Rasulullah. Ketahui olehmu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia banyak merendahkan diri dan banyak berdoa ia akan Allah Ta'ala. Padahal senantiasa berkekalan ia memohon Allah Ta'ala bahwa memperhiasi ia Allah Ta'ala akan dia Rasul dengan adab yang baik dan perangai yang baik. Maka ia bersabda di dalam doanya itu, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Itu doa sidik. Artinya, hai Tuhanku, baikkan olehmu akan kejadian diriku dan perangaiku. Padahal sudah tuh Allah Ta'ala mendidiklah, tapi sini berdoa terus. Makanya hikmahnya Nabi diguntingkan selama 2 bulan meninggal Bapak Sidin. Jadi Abah Sidin meninggal itu Sidin berumur 2 bulan di dalam kandungan ibu. 6 tahun lahir maka ibunya meninggal. Ini hikmah. Agar jangan ada satu manusia pun yang menjadi guru beliau. Nah, jadi guru pengajar Nabi adalah Allah. Itu yang dijelaskan oleh Rasulullah. Addabani Rabbi ahsana ta'dibi. Telah mengajarkan kepadaku, mendidik akan aku oleh Tuhan Rabb sebaik-baik pendidikan. Jadi kalimatnya itu Rabb bukan Allah. Nah, addabani Rabbi ahsana ta'dibi. Rabb. Dalam ilmu tauhid kan ada perbedaan, ada sifat rububiyah dan ada uluhiyah. Kalau uluhiyah ya yang kita sembah. Nah, kita taati. Tapi kalau Rabbi dalam surah Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur semesta alam, mengatur. Rabba. Makanya tarbiyah itu pendidikan. Itu ada yang membedakan ulama tauhid. Karena memang kalimatnya berbeda. Tidak ada dalam Al-Quran penciptaan itu dibawa dengan kalimat Rabb. Tapi kalau penciptaan dengan kalimat Allah. Allahul ladzi khalaqas sama. Tidak ada kalau Rabbus samawat. Jarang. Adalah sedikit. Tapi pilihnya Rabbus samawat itu berarti pengaturan. Teknis cara Allah menciptakan, membentuk alam semesta. Nah, jadi Allah langsung yang mendidik Rasulullah, bukan ada guru daripada manusia. Sekalipun Allah, tapi Nabi tetap berdoa. Allahumma ahsin khalqi wa khuluqi. Hai Tuhanku, baikkan olehmu akan kejadian diriku dan perangaiku. Rasulullah berdoa terus, apalagi kita aturannya lah. Artinya kita walaupun ada ketetapan sudah kebaikan sewaktu kita di dalam perut ibu, tapi proses perjalanan itu ada. Proses perjalanan kita ada. Oleh karena itu ada ikhtiar menuntut ilmu dan berdoa. Agar kita selalu terus tetap dalam fitrah kita. Fitrah kebersihan kita waktu dalam arwah. Kita kan sudah fitrah. Arti fitrah kita mengaku bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita. Dan kita mengaku sebagai hamba Allah, itu arti fitrah. Nah, jadi di dalam arwah itu, rahim ibu itu sudah kita alastu bi rabbikum qalu bala. Itu perjanjian kita, pengakuan kita bahwa Allah sebagai Tuhan kita dan kita sebagai hamba Allah. Itu fitrah kita. Tapi setelah lahir kamu ke bumi berubah kita. Karena ruh kita ditumpangi oleh nafsu dan diliputi oleh badan kita. Ada pengaruh lingkungan dan keadaan itu yang merubah kita.
Kadang-kadang kita sadar, jarang orang sadar nang umur 15 tahun, ya kan? Ada yang sampai 50 tahun baru sadar. Ada yang sampai 60 tahun baru sadar. Ini proses artinya. Padahal kita sudah mengaku sebelum lahir ke muka bumi, di dalam arwah sudah mengaku bahwa alastu birabbikum, bukankah aku ini jar Allah Ta'ala Tuhan kamu? Maka kita menjawab, qalu bala syahidna. Itu kalau kan dalam Al-Quran. Nah itu. Ini menunjukkan bahwa kita terus berdoa dan berjuang semaksimal mungkin agar fitrah kita itu tetap kembali kepada diri kita, sehingga kita betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kenalnya kita waktu dalam alam arwah, pengakuan kita. Yakni baikkan olehmu zatku dan sifatku, yakni baikkan akan zahirku dengan mengerjakan ibadat yang zahir, dan baikkan batinku jar Nabi dengan mengerjakan ibadah yang batin. Dan adalah Subhanahu wa ta'ala telah memperkenankan doanya Rasulullah dan menyempurnakan ia Allah akan dia Rasulullah dengan firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Allah memerintahkan, berdoalah olehmu kepadaku, niscaya aku kabulkan. Artinya pinta olehmu akan daku, doa niscaya aku perkenankan bagi kamu. Itu kalimatnya kan jama' itu. Perintah Allah, ud'uni, tapi khitabnya kepada Rasulullah. Tapi kepada seluruh Ini ada khitabnya tuh jama' tapi khususan untuk Rasulullah. Kan semua Quran tuh Rasulullah yang menerima. Jadi kita jangan kada berdoa. Allah namanya Allah. Dan kata Sa'id ibn Hisham radhiyallahu anhu, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha fasa'altuha an akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, "Ama taqra'ul Qur'an?" Qultu bala. Qalat, "Khuluqu Rasulullah al-Qur'an." Jadi sahabat bertakun on Rasulullah. Siapa nama sahabat? Sa'id ibn Hisham. Artinya, aku masuk kepada rumah Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha, maka aku bertanya akan dia Aisyah daripada kenyataan perangai Rasulullah SAW. Maka ya Aisyah berkata, tidakkah engkau membaca Al-Quran ya istri Nabi? Kamu kan membaca Quran kah? Jadi kada tahu. Nah. Maka aku berkata jara Ibnu Hisham, bahkan aku baca Al-Quran. Ya sahabat baca. Maka berkata Sayyidatul Aisyah, perangai Rasulullah SAW itu yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Seluruhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Artinya yang sudah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu syafaat yang paling besar nanti hari kiamat setelah syafaat Nabi dan yang lainnya adalah syafaat Al-Quran yang paling besar. Kenapa? Nabi itu sudah sebagian Al-Quran sedang. Bila orang senang dengan Al-Quran sama senang dengan Nabi. Bila senang dengan Nabi aja kada, tapi hendak membaca Quran tuh ada lebih bujur lagi. Nah. Karena pilihnya senang dengan Nabi, senang dengan Al-Quran. Orang senang dengan Al-Quran itu senang dengan Nabi. Karena akhlaknya Rasulullah seluruhnya Al-Quran. Makanya seluruh ulama sepakat ibadat yang paling abdal adalah Al-Quran. Ya Rasulullah apa? Abdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Seabdal-abdal ibadatnya umatku masalah bacaan adalah Al-Quran. Karena Al-Quran datang langsung, ya? Datang langsung ke kubur hari kiamat datang. Ada yang lain amalan itu pahalanya yang kita harapkan. Amunnya bujur, amunnya ikhlas. Kalau Quran kadang mengerti tetap dapat pahalanya asal bujur bacaan. Dan termasuk Al-Quran yang ditanyakan dalam kubur.
Tidak ada amal yang lain ditanyakan. Apa? Yang lain ditanyakan. Setelah Allah dan Rasul, Al-Quran yang ditanyakan. Karena apa tadi? Quran kalamullah dan menjadi khuluqur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Suratul Qalam ayat 4. Ini Allah memuji Nabi kita SAW. Artinya bahwasanya engkau ya Muhammad berperangai atas perangai yang baik yang amat besar. Nah, pegangan besar itu menggana itu apa maksudnya? Kadang yang berbentuk konkret awak sidin ada nang dimaksud besar itu pengaruh dampak positifnya semesta alam. Orang kagum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang paling wajar kagum ini adalah umatnya semestinya dengan Al-Qur'an ini. Supaya betul-betul Al-Qur'an dijadikan sebagai dasar kehidupan kita. Karena dia yang beri petunjuk. Bahakuna menghafal Quran, menghafal lain, aku menghafal Quran. Karena dipastikan sudah huruf per huruf. Kalau surah Yasin itu di dalam tafsirnya kan 1 huruf itu 10 hadamnya. Mencegah menolong kita ya. Dari sisi pahala kalau disamakan 1 huruf nang kada baudu 10. Kalau nya baudu 25, kalau nya di bawah sembahyang 50 sampai 100 1 huruf. Kalau hendak bertanding pahala karena kau punya Al-Quran. Maksudnya kita sebagai umat Rasulullah kada boleh kada bisa baca Quran, itu maksudnya. Menang lain lancar baca banyak. Kada maniadakan hal itu cuma alangkah tidak tepatnya kalau kita sebagai umat Islam kada lancar baca Quran. Sudah Allah memberikan waktu on kita. Nah, supaya disempatkan belajar Al-Quran. Dan lagi bahwasanya adalah Allah Ta'ala itu mengajar adab yang baik akan Rasulullah SAW di dalam Quran dengan firman-Nya. Khuzil aqwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid anil jahilin. Kalam Allah tujuannya kepada Rasulullah dan kepada umatnya. Artinya maafkan olehmu wahai Muhammad akan kesalahan umatmu dan suruh olehmu akan dia umat dengan berbuat kebajikan dan berpaling engkau daripada pekerjaan orang yang jahil. Itu Allah memberitahukan Rasulullah. Orang yang jahil jangan dilawani ya Allah Ta'ala wahai Muhammad. Nah, artinya orang jahil dibimbing, dididik. Itu dalam Al-Quran kalau kisahnya hamba Allah nang wa ibadur rahman yamsu alal ard wa ijakhatamul jahiluna qalu salam. Jadi orang jahil jangan dijahilakan lagi. Diberikan ilmu pengetahuan. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min asmil umur." Surah Luqman ayat 17. Artinya dan sabarlah olehmu ya Muhammad akan barang yang mendapat akan dikau kesakitan.
bahwasanya yang demikian itu setengah daripada pekerjaan yang dicita-cita. Dicari-cari namanya itu untuk ujian. Disakiti orang itu semacam dicari-cari karena untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi firman Allah SWT, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Surah 43. Artinya dan sesungguhnya seorang yang sabar dan mengampuni akan kesalahan manusia itu bahwasanya adalah yang demikian itu setengah daripada pekerjaan yang dicita-cita. Jadi kita ini disuruh bersabar dan selalu memaafkan orang. Itu akhlaknya Rasulullah. Itu yang dianjurkan, yang dikatakan oleh Allah kepada Rasulullah di dalam Al-Quran. Karena tugas kita ini apa? Berdakwah. Semua kita berdakwah. Jadi harus sabar dan harus memaafkan kepada orang lain. Apa keluarga. Rasulullah bersabda kepada sahabat Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ilzam alaika bihusnil khuluq. Ya Rasulullah, ya Abu Hurairah, lazimkan diri kamu itu bagus perangai, bagus akhlak. Wa ma husnul khuluq ya Rasulullah. Kisahnya nih Abu Hurairah kada tahu juga kisahnya. Nah, kayak pagarang nang bagus perangai itu ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, tasilu man qata'aka, kata Rasulullah. Sambung silaturahmi orang yang memutuskan dengan kamu. Orang yang selalu menyakitkan terus, rawat terus, tabur terus, baiki terus bahasa kita. Tasilu man qata'aka, kata Rasulullah. Apalagi nang memutus hubungannya keluarga kita. Ini ujian keluarga kita. Dan sanak kita, anak-anakan kita, marina kita, sepupu kita. Asbabnya juga kata pakanang dewa. Nah itu sebab itu awan kita supaya jadi ujian awan kita. Karena kalau Allah buat man zalamaka ya Rasulullah. Ya Abu Hurairah, yang kedua, maafkan orang yang selalu menyakiti kamu, orang yang menjalimi kamu, maafkan dia. Jangan dilawan. Itu akhlaknya Rasulullah. Karena ini ujian. Orang mencapai derajat yang tinggi pasti dicoba berat. Kadang mau nyaman. Nang diantaranya ya keluarga kita. Nah. Bila orang tuh sugih hartanya dicoba Allah melalui keluarganya. Bila orang alim keluarganya macam-macam kelakuan. Itu pasti sudah. Rasulullah siapa? Maka masih Paman Sidin. Kurang apa Sidin berdoa Allah Ta'ala karena ini sebagai coba. Bahkan ayat menegur langsung. Menegur langsung Rasulullah. Karena Rasulullah ini rindu dan sangat sedih karena memarina kafir. Sampai kan? Nah terakhir, wa tu'ti man haramaka. Bari tarus orang yang kada bisa memberikan nambahigan rumah nih. Kada suah memberikan bari tarus ya Rasulullah. Kayak itu akhlaknya lah Rasulullah. Jangan ada lagi perasaan itu husnudzan. Husnudzan itu apa? Istilah jar guru, bagaikan baju kita dengan awak kita. Hati kita tuh selalu baik sangkawan manusia, apalagi Allah Ta'ala bagaikan baju dengan badan. Jangan terpisah, bila terpisah kada bagus kalau terpacul baju ini kelihatan awak sebut. Hati kita tuh kayak itu jadi. Awan orang, apalagi Allah. Awan keluarga, bagus terus. Mudah-mudahan kita apa yang kita baca malam ini kawa dapat taufik dan inayah dari Allah sehingga kita sedikit demi sedikit kompak, terutama keluarga tadi keluarga tadi. Jangan sampai kita dendam dendam kita kan diterima amal kita. Mardut semua amal kita bila kita dendam. Nah itu.
Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita dapat mempraktikkan sisa umur kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan